Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba langsung menyelami fase awal dari siklus utang besar. Sebuah periode yang ya seringkali terasa menjanjikan, tapi sebenarnya mungkin penuh jebakan tersembunyi. Betul sekali. Kita akan telusuri ini pakai analisis krisis historis, terutama dari kacamata katakanlah investor yang berpengalaman. Iya. Jadi misi kita yang memahami pola pembuka siklus ini dan kenapa optimisme di awal itu justru bisa jadi pertanda buruk nantinya. Persis. Dan ini penting banget ya dipahami, karena justru pas semua kelihatan baik-baik saja, nah fondasi untuk masalah besar itu seringkali lagi dibangun. Gitu. Tanpa sadar. Tanpa sadar ya. Ada pola yang berulang terus. Kita coba urai ya. Oke. Mari kita bedah mekanismenya kalau gitu. Sumber kita kan menyebut ada proses yang saling menguatkan. Self-reinforcing gitu. Iya. Sekaligus nama utang juga. Nah, apa sih yang khas dari dorongan ini di fase awal siklus utang? Jadi gini, kekhasannya itu ada di akselerasinya, sama psikologi yang ikut main. Akselerasi dan psikologi ya? Iya, jadi gini, kredit lagi gampang nih, ya kan? Ya. Itu memicu orang belanja. Oke. Belanja naik, pendapatan naik, laba perusahaan juga naik. Nah ini, ditambah optimisme yang mulai tumbuh. Itu dongkrak nilai aset. Kayak properti, saham, gitu. Oh, harga aset jadi naik ya? Benar. Nah, aset yang nilainya naik ini kan bisa dijadiin jaminan lagi buat pinjaman yang lebih gede. Ah, iya. Dipakai belanja lagi. Jadi muter aja terus ke atas, makin cepat. Kayak main monopoli, tapi Iya. banknya ngasih pinjaman terus. Jadi bisa bangun hotel banyak banget, jauh di atas jumlah uang tunai yang sebenarnya ada. Wah, jadi kayak ada ilusi kemakmuran gitu ya? Orang ngerasa kaya di atas kertas, padahal utangnya juga nambah terus. Itu dia, ilusi kemakmuran. Fase ini kan sering banget dijuluki masa-masa indah atau fat years ya istilahnya. Betul, fat years. Contoh klasiknya kan Amerika Serikat tahun 1922 sampai 1927 itu. Ekonomi kenceng, inflasi rendah, bursa sahamnya menggila. Wah iya. Termasuk saham teknologi yang waktu itu lagi hits kayak Radio Corporation of America, RCA itu. Pioner radio dan elektronik ya zaman itu. Nah, kenapa suasana super optimis kayak gini tuh tipikal banget sih? Kok bisa berulang terus? Ini sebenarnya pola perilaku manusiawi banget sih yang dipelajari investor. Jadi pas kondisi lagi bagus, pemberi pinjaman, lender ya, Iya. itu jadi longgar standarnya. Lebih berani ngasih kredit. Bahkan pas ngelihat rasio utang si peminjam, borrower, udah mulai naik, Nekat juga ya. lebih, belanja lebih banyak. Kadang sampai, ya, di luar kemampuan bayar jangka panjangnya. Waduh, Kayak ada semacam, lupa ingatan gitu sama siklus sebelumnya. lupa kalau pernah ada krisis gitu ya. Nah, pasar jadi bullish banget pokoknya. Oke, kalau gitu peran bank sentral di mana nih? Kan tugas mereka mestinya jaga stabilitas, ngerem kalau kredit terlalu ngebut. Kenapa kok seringnya kayak telat gitu? Nah, ini dia nih. Ini salah satu insight penting ya dari mereka yang udah pengalaman. Bank sentral itu seringkali posisinya sulit. Sulit gimana? Fokus utama mereka kan biasanya target inflasi sama pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Iya, biasanya itu ya. Selama target itu masih oke, mereka mungkin jadi agak enggan buat ngetatin kebijakan moneter terlalu kencang. Meskipun udah kelihatan nih, utang numpuk, risiko aset mulai naik. Oh, jadi karena target jangka pendeknya masih aman, mereka agak ragu buat ngerem gitu. Bisa dibilang gitu. Kayak terjebak sama mandatnya sendiri. Kita lihat ini di Jepan akhir 80-an kan? Iya, bubble ekonomi Jepang itu ya. Betul. Terus secara global juga di akhir 1920-an, terus pertengahan 2000-an sebelum krisis 2008. Polanya mirip. Artinya suku bunga yang dijaga rendah buat dorong ekonomi itu, malah secara nggak sengaja ikut manasin harga aset ya. Dan bikin beban utang jadi kerasa ringan, tapi cuma di awal aja. Bener banget. Efeknya double soalnya. Pertama, secara teknis kan nilai sekarang aset jadi naik. Gampangnya, potensi untung di masa depan itu kelihatan lebih berharga hari ini. Oke. Kedua, cicilan utang jadi nggak langsung melonjak tinggi. Ketiga, ia makin gampang orang beli barang mahal pakai kredit. Jadi nyaman ya kelihatannya. Nah, ini semua bantu memperpanjang fase masa indah tadi. Tapi ya itu, sambil numpuk risiko. Oke. Tapi tadi Anda bilang ini menanam benih masalah. Kalau semua kelihatannya baik-baik aja, di mana sih letak bahaya utamanya yang sering nggak kelihatan? Inti bahayanya itu gini,
Utang itu nggak bisa selamanya tumbuh lebih cepat dari pendapatan produktif yang bisa dipakai buat bayar utang itu. Oke. Utang versus pendapatan produktif ya? Iya. Pertanyaan kuncinya yang dipelajari investor itu, duit pinjaman ini dipakai buat apa? Apa buat investasi yang bisa ngasilin duit lagi buat bayar pokok plus bunganya? Atau jangan-jangan cuma buat konsumsi atau spekulasi? Nah, itu dia. Kalau cuma buat konsumsi atau spekulasi aset yang nggak produktif, itu kayak bangun rumah di atas pasir, buang-buang sumber daya. Ditambah lagi, sering muncul tuh pemain baru, instrumen keuangan baru, yang mungkin regulasinya belum jelas. Nawarin imbal hasil tinggi, tapi risikonya ngumpet. Wah, makin kompleks ya. Dan tentu saja yang klasik, leverage. Utang dipakai buat gedein potensi untung dan rugi dari aset. Ini jadi makin tinggi. Disitulah kerentanannya numpuk. Oke. Jadi kesimpulan buat Anda para pendengar ya, fase awal siklus utang ini memang sering ditandai optimisme, pertumbuhan kelihatan bagus, kredit gampang. Kadang didukung juga sama kebijakan yang akomodatif. Iya. Tapi di balik layar itu semua, tingkat utang, spekulasi, sama resiko bisa diam-diam membengkak ke level yang bahaya. Betul. Jadi pelajaran penting di sini kayaknya kemampuan buat bedain mana pertumbuhan yang beneran, mana yang cuma buih ya. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Silakan. Mengingat optimisme di fase awal ini kan kuat banget ya, sering bikin kita agak buta sama risiko yang lagi tumbuh. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa nilai secara objektif, apakah masa indah yang mungkin lagi berlangsung sekarang ini, itu beneran sehat dan berkelanjutan? Menarik. Ataukah, ya seperti pola sejarah yang sering terjadi, ini cuma babak pembuka aja sebelum nanti ada koreksi. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam lagi.